Perkenalkan, nama saya Tania Auliawarni, NPM 197. Di sini judul skripsi saya Pengaruh Generasi Keluarga dan Kontrol Keluarga terhadap Kualitas Pengungkapan Sukarela Key Performance Indicator. Pertama, latar belakang, yaitu istilah KPI sendiri memberikan kesempatan untuk menangkapnya dalam bentuk indikator yang dapat nyaman digunakan oleh pemangku kepentingan. Jadi kurangnya regulasi atau daftar KPI sendiri yang tegas harus diungkapkan, memungkinkan perusahaan untuk memutuskan sendiri KPI untuk diungkapkan dan bagaimana melakukan agar transparan dan relevan untuk para pemangku kepentingan. KPI sendiri mempunyai faktor-faktor yang mendukung keberhasilan dari penerapannya, yaitu specific, measurable, attainable, relevant, dan time-bound. Selanjutnya adalah organisasi penelitian. Meskipun faktanya bahwa studi sebelumnya belum ada dalam literatur perusahaan keluarga yang memiliki kualitas pengungkapan sukarela KPI, karena sebagian besar hanya membandingkan perusahaan keluarga dan non-keluarga dalam hal pengungkapan sukarela. Hakikat penelitian supaya dapat dipahami yang akan mendorong penelitian agar bisa dilakukan. Jadi penelitian ini dikatakan penting agar bisa mengetahui bagaimana penerapan KPI pada perusahaan keluarga serta membuktikan keefektivitasannya. Pertanyaan penelitian yang pertama, apa yang akan terjadi jika perusahaan keluarga tidak menerapkan KPI pada perusahaannya. Yang kedua, bagaimana strategi yang dilakukan untuk mengimplementasikannya. Yang ketiga, bagaimana pengaruh bagi keberlangsungan perusahaan keluarga apabila menerapkan KPI. Tujuan dan manfaat penelitian. Yang pertama, tujuan yaitu untuk menganalisa mengenai penerapan KPI pada suatu perusahaan. Yang kedua, untuk menganalisa apakah KPI sendiri telah dilaksanakan dengan efektif. Selanjutnya adalah manfaat, yaitu diharapkan dapat memudahkan dalam pengukuran pada kinerja dan dampak yang akan dihadapi oleh perusahaan, memberikan pemahaman bagi karyawan untuk menjadi lebih memahami ekspektasi perusahaan, bisa dijadikan sebagai parameter bagi perusahaan untuk memberikan sistem reward dan sanksi yang lebih objektif. Terakhir ada subjektif atasan, bisa dikurangi dan diharapkan karyawan bisa merasakan adanya atmosfer pertumbuhan yang dapat memicu kinerja secara alami. Mode penelitian terdahulu, jadi untuk mengukur variable dependent, yaitu dengan membangun indeks pengungkapan dengan menangkap kualitas pengungkapan sukarela KPI dan mengandalkan pendekatan yang dikembangkan oleh El-Zahar untuk memproyeksikan pengungkapan kualitas KPI. Jadi berdasarkan LSB, pedoman pendekatan pengukuran yang disebutkan, kita dapat menerapkan skor binar untuk mengukur indeks kualitas pengungkapan KPI. Jadi untuk setiap KPI, dimensi yang diperlukan dikodekan sebagai 1 jika terpenuhi dan 0 jika tidak. Jika dimensi kualitas tidak berlaku untuk KPI tertentu, maka akan dinilai sebagai tidak berlaku. Di sini ada hubungan antar variabel. Yang pertama, pengaruh generasi keluarga pada kualitas pengungkapan sukarela KPI dan pengaruh kontrol keluarga pada kualitas pengungkapan sukarela KPI. Ini adalah model dan hipotesis penelitian. Hipotesis pertama, persentase anggota keluarga berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas pengungkapan sukarela KPI, dan hipotesis kedua, generasi keluarga berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas pengungkapan sukarela KPI. Selanjutnya adalah definisi operasional perusahaan. 3 variabel yang digunakan yaitu variabel dependent, independent, dan control. Jadi variabel dependent yang digunakan adalah kualitas pengungkapan sukarela KPI, variabel penjelas yaitu generasi keluarga dan kontrol keluarga. Sedangkan leverage ROA, ukuran perusahaan industri, jumlah direksi independen, dan jumlah rapat dewan dikatakan sebagai variabel kontrol. Yang pertama, kualitas pengungkapan sukarela KPI, yaitu dengan membangun indeks pengungkapan yang menangkap kualitas pengungkapan sukarela untuk setiap KPI, dimensi dikodekan 1 jika terpenuhi dan 0 jika tidak. Generasi keluarga memberikan kode 1 jika pun tersebut memiliki generasi pertama dan 0 jika sebaliknya. Selanjutnya adalah kontrol keluarga, yaitu proporsi anggota keluarga yang ditunjuk di dewan untuk mewakili tingkat keterlibatan anggota keluarga dalam keputusan dewan. Selanjutnya adalah leverage, yaitu membuktikan sejauh mana suatu perusahaan dapat memenuhi semua kewajibannya melalui hutang. Jadi data yang digunakan ini diperoleh dari laporan keuangan perusahaan berupa laporan posisi keuangan. Selanjutnya ROA, yaitu rasio yang menunjukkan hasil atas jumlah aktiva yang digunakan dalam suatu entitas. Menjadi ukuran perusahaan, yaitu menggunakan profitabilitas melalui rasio laba perusahaan terhadap total aset dan ukuran perusahaan dengan logaritma total aset. Selanjutnya industri, yaitu indikator yang ditetapkan di kelas 1 jika perusahaan tersebut adalah perusahaan manufaktur dan 0 jika tidak perusahaan manufaktur. Jumlah direksi independen, yaitu jumlah atau persentase dari direksi independen dalam suatu perusahaan. Jadi independen dewan direktur ini diukur dengan jumlah direktur independen dibagi dengan jumlah total anggota dewan. Terakhir adalah jumlah rapat dewan, yaitu rapat gabungan antara dewan direksi dan komisaris pada setiap tahunnya. Selanjutnya adalah metode analisis data. Jadi penelitian ini menggunakan metode analisis, yaitu model analisis regresi panel data dengan menggunakan bantuan software eFuse. Jadi yang pertama yaitu statistika deskriptif, yaitu objek penelitian non kategori dijelaskan dalam analisis statistik deskriptif melalui data sampel atau
populasi berupa jumlah data pengujian, nilai minimum, maksimum, rata-rata, dan standar deviasi dari setiap variabel yang mudah dipahami tanpa melakukan analisis dan menyimpulkan secara umum. Selanjutnya adalah analisis regresi data panel, yaitu korelasi ganda ialah analisis korelasi yang menggunakan dua atau lebih variabel independen dan satu variabel dependen, digunakan untuk mengukur signifikansi variabel-variabel independen untuk memprediksi variabel dependen. Jadi menggunakan metode PLS, PEM, dan REM. Hasil dan pembahasan, jadi pemilihan model ini, uji Chow dan uji Hausman adalah model terbaik untuk dipilih, yaitu dengan syarat model terbaik adalah PLS jika nilai probnya itu pada uji Chow ini di atas 0,05, jika nilai probabilitasnya di bawah 0,05, kemudian pada uji Hausman. Jadi jika nilai probabilitas di atas 0,05, model terbaik adalah REM. Jika nilai probnya kurang dari 0,05, maka model yang terbaik adalah FEM. Jadi di sini, pada pengukuran untuk variable dependent KPI, hasil yang sesuai adalah model REM, karena nilai probnya itu cross-section C square pada uji Chow itu sebesar 0 atau di bawah 0,05. Kemudian pada Hausman, tes nilai probnya itu sebesar 0,0438, yaitu kurang dari 0,05. Uji Chow sendiri, hasilnya itu adalah 0,0000, maka menggunakan model FEM, karena nilainya itu kurang dari 0,5, jadi hasil di bawah 0,5, maka lanjut ke uji Hausman. Jadi uji Hausman sendiri adalah hasilnya itu adalah nilai probnya itu 0,0438, karena nilai probnya itu di bawah 0,5, sehingga model terbaik dari uji Hausman adalah FEM, jadi model terbaik yang digunakan adalah FEM. Selanjutnya koefisien determinasi, yaitu pada gambar output terlihat nilai adjusted R-score-nya itu sebesar 0,5398, artinya variabel independen dapat menjelaskan variabel dependen sebesar 53,97, sedangkan sisanya itu 46,03 dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak terdapat dalam model penelitian. Uji F adalah dalam analisis regresi linear berganda bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara simultan atau secara bersama-sama. Jadi dapat disimpulkan bahwa variabel generasi keluarga dan kontrol keluarga ini berpengaruh secara signifikan terhadap variabel kualitas pemakan sukarela secara bersama-sama dan simultan. Uji T adalah digunakan untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial. Jika nilai probnya itu kurang dari 0,05, maka variabel independen secara parsial berpengaruh signifikan terhadap dependen, begitupun sebaliknya. Jadi kesimpulan, berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan pada bab 4, variabel generasi keluarga berpengaruh positif terhadap kualitas pengungkapan sukarela KPI, dan kontrol keluarga berpengaruh positif terhadap kualitas pengungkapan KPI. Keterbatasannya itu dalam penyusunan penelitian ini diketahui bahwa peneliti mengalami keterbatasannya, yaitu yang pertama, banyak perusahaan yang tidak menyajikan semua data yang diperlukan untuk penelitian ini. Yang kedua, beberapa perusahaan belum menerbitkan laporan keuangan tahunan tahun 2020 dan website perusahaan terkunci sehingga data yang diperlukan susah untuk didapat. Rekomendasi dalam mendukung hasil dari penelitian terkait objek penelitian relevan, maka peneliti hendak memberikan rekomendasi yang dapat dimanfaatkan bagi penelitian yang akan datang. Yang pertama, penelitian selanjutnya dapat memperluas informasi dengan menambah variabel lain yang mendukung penelitian selanjutnya. Kedua, menambah metode analisa untuk menentukan hasil yang lebih akurat. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih.